لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا Bagi Anda yang bermukim di daerah otonomi baru Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, tentu sudah tak asing lagi dengan keberadaan tempat ibadah umat muslim yang satu ini. Ya, bangunan yang memiliki arsitektur perpaduan dari budaya Melayu, Cina, Jawa, dan Timur Tengah ini merupakan masjid terindah di Kabupaten Pali. Terletak di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, masjid yang dibangun oleh seorang warga negara Malaysia bernama Abdul Jalil berada di pinggir jalan raya Simpang Tais, sekitar 11 km dari ibu kota Kabupaten Pali. Tak hanya kerap dikunjungi masyarakat sebagai destinasi wisata religi, bangunan dengan struktur dan ornamennya yang unik dan indah ini juga menjadi alasan bagi sebagian pasangan muda-mudi untuk berfoto pra-pernikahan. Meski demikian, kegiatan peribadatan pun tetap berjalan layaknya di masjid pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pali TV, saat ini saya telah berada di lokasi Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil, yakni di Desa Simpang Tais, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Aba Pematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengetahui sejarah dari berdirinya Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini, saat ini saya telah bersama dengan pengurus Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil, yakni Bapak Ustadz Muji Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Muji, ya, pemberian nama Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil, kenapa diberi nama demikian? Gini ya. Jadi sejarah nama Al-Kautsar Abdul Jalil ini sebenarnya merupakan hasil kesepakatan warga ya, masyarakat Simpang Tais ya, di mana mengambil nama Al-Kautsar itu mempunyai pengertian, ada dua pengertian ya, diambil dari kitab. Yang pertama adalah surat Al-Kautsar, yaitu Inna a'toinakal kautsar, yang artinya bahwa sungguh Allah itu telah memberikan rezeki nikmat yang begitu banyak. Kemudian kata Al-Kautsar yang kedua diambil daripada nama telaga ya, telaga di akhirat nanti pada waktu orang Islam ya, yang mau masuk ke dalam surga, yang sebelumnya berada di neraka, yaitu dimandikan dulu, dibersihkan dulu di dalam telaga yang namanya telaga Al-Kautsar. Nah, di sini disimbolkan dengan bentuk aliran air yang dikeluarkan. Jadi sebelum jemaah naik memasuki masjid, mereka yang merasa kakinya kotor, mereka membersihkan kakinya. Dalam mempunyai maksud adalah membersihkan diri. Nah itu kemudian pada akhir nama yaitu Abdul Jalil ini kesepakatan kami sebagai warga Simpang Tais. Kami ingin menjadi warga yang tahu berterima kasih ya. Tahu berterima kasih karena berkat beliau diantaranya sehingga masjid yang megah ini dapat didirikan. Jadi ini bukan kehendak beliau tapi kehendak kami sebagai masyarakat ya. Tujuan kami adalah bila nanti 10-15 tahun atas 25 tahun anak cucu kami bertanya siapakah yang mendirikan masjid ini, tanpa ada yang menceritakan dia bisa membaca Al-Kautsar Abdul Jalil, itu berarti Bapak Abdul Jalil. Sebenarnya Bapak Abdul Jalil ini kan orang Malaysia, beliau berkeberatan dengan namanya dicantumkan di nama masjid. Namun kami sebagai warga masyarakat ingin menghargai, ingin tahu berterima kasih. Itulah sejarah daripada nama Al-Kautsar Abdul Jalil.
yaitu Al-Kautsar. Pertama adalah mempunyai arti bahwa Allah begitu banyak memberikan nikmat dan karunia yang banyak. Yang kedua adalah Al-Kautsar, nama telaga, di mana setiap orang muslim yang akan masuk ke surga akan dibersihkan dulu di telaga Al-Kautsar itu, Pak. Pak Ustadz, saya begitu tertariknya dengan desain interior dari masjid ini. Bagaimana kalau kita sambil jalan, Pak? Oke, mari lah. Pak Ustadz, berapa sih kapasitas dari jumlah jamaah? Untuk kapasitas jemaah untuk yang di dalam ruangan itu ya, karena ukurannya 10 kali 10, kemudian panjang itu 17 jemaah, berarti untuk yang di dalam itu kurang lebih 170 jemaah untuk yang di luar. Kemudian untuk yang di samping sayap kanan dan kiri ya, dan kemudian sampai ke belakang ini, bahkan kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sampai ke lapangan ya. Jadi kalau untuk kapasitas jemaah yang di dalam ruang lingkup ruangan masjid ini kurang lebih sekitar 250 sampai 275 jemaah. Sementara kegiatan peribadatan di masjid kita ini apa saja? Ya, untuk peribadatan itu yang rutinitas adalah sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu, kemudian pada malam hari itu ada kegiatan majelis taklim dan muzakarah ya. Muzakarah, kemudian ada sedikit pengetahuan untuk fikih ibadah ya di antara para jemaah ya, sampai waktu Isya ya. Kemudian untuk kegiatan yang lain adalah ibadah sholat Jumat ya, sholat Jumat, kemudian hari-hari besar Islam ya, DHBI misalnya hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi. Kemudian kita juga di sini membentuk panitia amin dan zakat fitrah, kemudian panitia kurban. Jadi kalau untuk kegiatan peribadatan, alhamdulillah selama beberapa tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya ya, yang saya kira. Namun kami menyadari tentunya banyak kekurangan di sana sini, kami juga memerlukan kritik dan saran yang tentunya. Kemudian kalau untuk peribadatan pada siang hari yaitu kegiatan anak-anak PPA, pengajian untuk anak-anak. Ya, Pak. Ustadz, karena begitu indahnya arsitektur dari bangunan masjid ini, informasinya banyak dikunjungi wisatawan, Pak. Seperti apa kunjungan dari wisatawan tersebut? Ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah beberapa tahun ini kita banyak ya, bukan banyak ya, pernah bahkan sering kedatangan ya kelompok-kelompok wisata religi ya. Bahkan ini dari luar pulau dari Kalimantan Timur itu pernah sampai 3 mobil itu ya. Dari Kalimantan Timur sudah itu pernah ada sekelompok dari Manokwari, Irian Jaya, kemudian dari kabupaten tetangga kita Banyuasin ya. Banyuasin ya. Kemudian yang dari luar itu di luar konteks kita yang jelas banyak mereka ya. Begitu kita tanya, "Loh, kenapa kami tertarik dengan keunikan yang ada di masjid ini ya, dengan struktur, dengan kultural yang ada dan unsur budaya." Jadi mereka ingin menjadikan masjid ini sebagai studi banding ya, studi banding. Dan mereka mendapatkan informasi ini dari YouTube, dari internet. Bahkan kami sendiri sebagai yang di masjid ini tidak pernah mempublikasinya ya. Jadi alhamdulillah ya, artinya masih banyak umat-umat Islam yang di daerah lain yang mempunyai ketertarikan, dan kebanyakan mereka ingin meminta desain ya, minta desain gambar, dan mereka bertanya siapa arsiteknya ya, bagaimana sejarahnya. Dan ini kami anggap sebagai suatu hal yang positif. Bagi kami juga ini merupakan suatu acuan ya, bahwa kita dan mereka ya,
punya sama-sama satu akidah. Kita dan mereka sama-sama mencintai Islam, kita dan mereka sama-sama mencintai masjid. Jadi sisi positifnya adalah sebagai penyemangat bagi kami, pembanding bagi kami. Kemudian tentu saja bernilai manfaat untuk segi ilmu dan tukar informasi lah ya. Jadi kami bertanya bagaimana keadaan masjid di sana dan mereka pun begitu. Dan kebanyakan ya mereka dipergunakan untuk menyusun karya-karya ilmiah. Karya ilmiah diantaranya ada mahasiswa ya, anak-anak pelajar ya. Bahkan sarana untuk anak-anak itu belajar untuk setting gambar ya, meminta informasi, kemudian belajar untuk ya seperti kita nih ya. Jadi bagi kami ini bermanfaat banyak, dan tentunya kehadiran mereka tidak mengganggu sarana peribadatan, karena kami menyiapkan tempat untuk istirahat, untuk duduk-duduk santai yalah, background ya. Kemudian mereka kalau mau ke kamar mandi kami persilakan, dan untuk kamar ganti pun kami siapkan. Nah, itu Pak. Jadi sisi positifnya begitu banyak bagi kami. Itu Pak, itu aja Pak yang bisa saya jelaskan. Jadi artinya Bapak Ustadz selaku pengurus masjid dan maupun juga para pengunjung yang untuk beribadah selazimnya, mereka tidak keberatan Pak dengan kehadiran para wisatawan yang terkadang kemungkinan mereka numpang berfoto. Oh, sama sekali tidak, sama sekali tidak. Bahkan ini kebanggaan bagi kami ya. Setidak-tidaknya ini sebagai sarana untuk mensiarkan ya. Di antaranya mensiarkan agama, mensiarkan tempat bahwa di Kabupaten Bali, di Simpang Tais, di Kecamatan Talang Ubi ada masjid yang begitu unik. Ya, insya Allah. Pak Ustadz, karena begitu indahnya Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini, sehingga wisata pun juga banyak yang datang ke sini untuk melihat-lihat dan belajar dan lain sebagainya maupun ibadah. Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini kemudian telah menjelma secara sendiri menjadi ikon Kabupaten Nukal Abab Lematang Ilir. Nah, kemudian pertanyaan saya, seperti apa perhatian pemerintah Kabupaten Nukal Abab Lematang Ilir dalam hal ini kepada masjid ini, misalkan untuk perawatannya dan lain sebagainya? Ya, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah ya, kami berterima kasih ya, terutama kepada Bapak Bupati ya, Haji Amalindo yang mempunyai perhatian ya. Mempunyai perhatian agak khusus dengan masjid-masjid ya. Setiap masjid diperlakukan sama. Kemudian pada masa kabakesranya yaitu Bapak Supawi ya, kalau tidak salah itu Bapak Supawi. Jadi pemerintah memberikan semacam semangat ya kepada kami yang berada di masjid, walaupun ibadah itu lillahi ta'ala, namun pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memberikan suatu perangsang kepada kami, yaitu untuk imam, mudim, kemudian ustadz, ustazah yang mengajar di TPA ini diberi intensif Pak, insentif ya, itu yang alhamdulillah ya, kadang per tribulan itu 3 bulan, kemudian pernah 6 bulan ya, cuman rata-rata dibuat per tribulan ya. Jadi untuk imam, mudim ya, kemudian ustadz, ustazah. Jadi kami di sini untuk ustadz, ustazah tidak memungut ya dana dari santri, dari anak-anak. Jadi itu. Kemudian untuk masalah pemeliharaan, untuk masalah pemeliharaan ini perawatan, ya alhamdulillah sementara ini beberapa tahun ini kami atasi dengan dana yang kami miliki kan. Kemudian kalau misalnya ada kerusakan instalasi listrik terutama, kemudian hal-hal yang ringan Pak ya, kami minta bantuan kepada pihak perusahaan. Ya, dalam hal ini Bapak Yasir ya, Bapak Yasir. Itu jadi sekali lagi ya kami mengucapkan banyak terima kasih ya, atas perhatian dari pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Cuman kalau boleh berharap ya, kalau boleh berharap melalui kesempatan momen yang baik ini ya, untuk semua masjid kalau bisa jangan cuma imam, mudim atau ustazah, tapi pengurus masjid sebagai ketua masjid dan sebagainya ya. Karena selama ini ketua masjid ini biasanya yang tanda tangan yang
nerima ya mereka ya, itu sekedar pengharapannya. Wacana seperti itu dulu pernah ada, cuman kemungkinan karena belum terrealisasi karena sesuatu dan lain hal, karena saya yakin percaya penukal abad pematang ilir ini masih begitu banyak sektor-sektor yang harus dibenahi. Nah itulah ya perhatiannya. Pak, mudah-mudahan harapannya pemerintah Kabupaten Penukal Ilir dengan pengambil kebijakan mereka akan mendengar dan juga Insya Allah segera merealisasikan hal tersebut. Amin. Iya, Pak Ustadz Muji Marzuki, terima kasih Pak atas waktu dan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا. Para pemirsa Pali TV, dan saat ini telah bersama saya juga telah hadir seorang tokoh masyarakat desa Simpang Tais yang juga merupakan mantan kepala desa Simpang Tais untuk mengetahui lebih jauh sejarah dari berdirinya Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini. Assalamualaikum Pak. Apa kabar Pak? Begini Pak, sejarah dari Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini sendiri seperti apa? Kami dibangunnya itu mulai berdiri dari tahun berapa? Mulai dibangun tanggal 3 Maret tahun 2008 dan diresmikan pada tanggal 11 Januari tahun 2011 oleh Bapak Bupati Kabupaten Muara Enim, Bapak Insinyur Haji Muzakir Saisohar. Jadi lama karena unik, dibikin seindah mungkin dan senyaman mungkin, jadi terkesan lama. Kemudian pendiri daripada Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini sendiri siapa Pak? Kalau pendirinya sejarahnya itu pertama-tama karena perkembangan Desa Simpang Tais begitu cepat. Masjid Desa Simpang Tais kemarin kan sejarahnya Masjid Al-Huda. Jadi itu kecil karena tidak bisa menampung lagi. Jadi musyawarah desa sepakat, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama musyawarah membentukkan bentuk panitia pembangunan masjid, terus menghadap Bupati Muara Enim almarhum Bapak Kalamuddin. Nah, terus alhamdulillah sangat direspon dan dibantu untuk merealisasikan bangunan tersebut dengan cara beliau meminta kepada PT Surya Bumi Agro Langgeng untuk merealisasikan rencana kami itu. Jadi kemudian artinya dalam hal ini penyandang dana dari perusahaan tersebut. Kalau sepengetahuan kami, penyandang dana dimulai dari PT Surya Bumi Agro Langgeng. PT tersebut mengalokasikan dana sekitar 320 juta rupiah dan selanjutnya sampai selesai 100% seperti yang kita lihat bersama ini mencapai dana sebesar 2,28 miliar rupiah yang didominasi paling besar dana tersebut Bapak Abdul Jalil yang kembali kebetulan JM PT Surya Bumi Agro Langgeng, dan itu pun banyak donatur lainnya. Kemudian luas tanah dan juga bangunan masjid ini sendiri. Luas tanah ini kurang lebih 300 meter persegi. Luas bangunannya 144 meter persegi. Induknya, bangunan intinya, induknya. Kemudian pemilihan arsitektur Pak, seperti yang kita lihat ini kan sangat menarik. Ya, betul. Perpaduan dari berbagai budaya. Nah, alasan sendiri dibangunnya bentuk atau arsitektur seperti ini apa? Jadi gini, jadi membangun masjid awalnya memang berencana dibikin senyaman mungkin, seindah mungkin, dan alhamdulillah Pak Abdul Jalil tersebut memang cinta keindahan, jadi beliau mengadopsi dari berbagai negara, termasuk berbagai suku, ada dari Cina, Melayu, Jawa, Timur Tengah, jadi dan lain-lain, kurang lebihnya itu Pak.
Ya baiklah, terima kasih Pak Sonili atas informasinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bangunan tempat ibadah memang semestinya harus nyaman, sehingga kegiatan peribadatan pun bisa terlaksana secara khusyuk dan tenang. Apalagi misalkan ditambah dengan ornamen maupun arsitektur yang demikian indahnya, tentu akan sangat menarik minat masyarakat untuk datang berkunjung, yang kemudian pada ujungnya akan meningkatkan peribadatan mereka, sehingga suatu daerah akan terbentuk menjadi daerah yang Islami. Lalu, sudahkah Anda mengunjungi Masjid Al-Kautsar Abdul Jalil ini? Saya Joko Sadewo, kru Pali TV. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.